Jadi kita mulai lagi Pak ya. Nah, di sini kan dia bilang ini itu putusan pengadilan 368 diminta putusan 237 bahwa menyatakan surat keterangan waris Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 7 April 1967. Nah, dalilnya katanya harus ada putusan. Nah, di sini dalam ini perkara 110. Nah, ini putusan 57 PDT G 2002 PN Bitung. Nah, di sini 368 dia bilang di sini bahwa dari keturunan keempat anak inilah turun temurun pada Telawan 1 dituangkan pada surat keterangan hak waris pada tanggal 7 April 1964 disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Dan surat keterangan waris itu tersebut dikuatkan dan dinyatakan sah oleh putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara nomor 368 PDTG 1994. Nah, ini yaitu putusan Pengadilan Negeri 368 PDTG 94, berarti sama ini perkara 57. Nah, di sini dia bilang ini baru tipu muslihat benar. Nah, di sini dia bilang ini apa? Ini 7 April dia bilang Bupati 7 April 1967. Nah, di sini ternyata surat keterangan warisnya katanya dibuat oleh Bupati Minahasa tanggal 7 April 1964. Nah, Bupati itu mengulah. Nah, putusan itu nomornya sama. Nah, ini sudah diganti dengan 368 PN Manado. Ini keterangan waris yang dibuat oleh Bupati Minahasa tertanggal 7 April 1967. Terbit saja 1968, hilang 67. Lalu di sini ada lagi Bupati mengulah di sini. Nah, sempat disahkan oleh Bupati pada daerah Kabupaten Minahasa. Nah, 7 April 1964 itu Bupati mengulah. Nah, kenapa ini apa namanya? Bupati Minahasa tanggal 7 April 1967. Jadi dua bupati. Nah, ini adalah suatu tipu muslihat ini. Jadi benar-benar itu pemalsuannya jelas. Ini pemalsunya ini orangnya 251 Pit B 2007 PM Bitung. Jadi ini lalu dituangkan dalam putusan 237. Nah, putusan 237 itu yang orang yang dua bupati ini. Bupati mengulah lalu setelah tidak tahu bagaimana dia rubah lagi Bupati Rumambi yang tidak pernah menjabat. Nah, ini dia sama orangnya ini. Lalu pemalsunya ini Teresia Sujani Langelu. Jadi ini
Saya kira sudah jelas. Nah, ini putusan 305 ini nomor perkara itu dibatalkan. Nah, ini coba lihat. Jadi nah ini jadi ini nomornya katanya 368. Nah, ini karena putusan 368 PDTG garing 1994 PN Manado. Jadi Bupati mengulah, keterangan warisnya katanya Bupati mengulah. Ini karena alasannya hilang ini tipe muslihat ini. Lalu di sini 368 PDTG PN Manado. Lalu register 213. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah ditolak ini. Nah, jadi 368 di sini bukan lagi dia pakai Hendrik Bupati Rumambi. Di sana ada Bupati mengulah. Jadi dalam putusan 57 ini 57 PDTG 2002 PN Bitung itu adalah surat waris yang dibuat oleh Bupati mengulah. Nah, lalu datang di sini tetap telah dianulir oleh putusan 305. Apalagi ini sudah ganti bupati, jadi bupati sudah dua bupati yang dia palsukan. Nah, jadi ini mungkin belum daluarsa, tapi ya begitulah. Ini pemalsunya. Lalu dalam lain 110 sana, dalam perkara 110 368 juga sudah jadi sini kan sudah selesai, sudah kalah. 368 pakai Bupati mengulah ini. Jadi dua bupati dipakai. Ini dia bilang Bupati Rumambi 1967, lebih gawat lagi ini 1964. Nah, nebis di sini kue nebis di sini diambil dari sini, diambil dari putusan 57 ini. Katanya ada meritudus, benar ada. Nah, ini ada meritudus. Nah, sekarang Yahya Harahap bilang nebis itu apabila bermasalah, tetapi ini belum diperiksa. Belum diperiksa. Nah, karena alasannya adalah kuasa hukum Laode Sumaila Laode Sumaila bahwa surat kuasa yang diberikan para pelawan kepada Laode Sumaila selaku penerima kuasa adalah tidak memenuhi ketentuan
surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal. Nah, setelah ditanyakan kepada, jadi alasannya tidak bisa menandatangani, tapi ini tidak palsu, ini adalah asli. Ini, nah, jadi lengkap semua ini. Tak boleh tuduh ada. Nah, jadi ini, nah, ini tetap lawan Hendrik Waro. Nah, mana ada dua bupati yang dia pakai. Ini ada jelas. Jadi kita sudah dari 2002 mengadakan perlawanan. Karena itu bukan milik mereka. Nah, kenapa orang yang belum diperiksa lalu pemilik, kenapa harus ada nebi? Sedangkan ini, kenapa ini Ulayan tidak melihat ini? Ini Mengula ini, Bupati Mengula, disahkan oleh Bupati Mengula. Nah, kita ambil jawaban dari Kanta Bitung. Nah, Kanta Bitung di sini taruh berdasarkan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Minahasa tanggal 7 April 1967. Nah, itu sudah tidak klop dengan ini. Nah, jadi Bupati 1967 alasan hilang. Oke, kenapa? Terbit 67 hilang 68. Jadi belum ada, sudah hilang. Tapi itu juga sudah ada putusannya dan itu sudah selesai seperti yang saya sudah jelaskan. Lalu kita ambil ini. Nah, ini katanya 4. Katanya 4 ini, dia ngarang dari mana? Dikuatkan oleh Bupati. Nah, ini sama keterangannya, tapi berganti Bupati. Bupati Rumambi, bahkan AN kok Bupati tanda tangan. Nah, ini sama. Dulunya dia bilang Bupati Mengula, karena ini 368. Nah, 368 juga sudah dibatalkan di situ di 305. Jadi bohong betul. Jadi ada kebohongan yang besar. Nah, lalu ini. Nah, itu dia pakai ini surat keterangan yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Minahasa 7 April 1967. Terus kenapa sudah dari Mengula? Kenapa juga sudah berubah jadi Rumambi. Nah, jadi ini adalah tipu muslihat. Jadi nebis yang ada di sini ini tidak sah, karena ada di sini ada pemalsuan yang jelas, sudah 2 kali, 2 bupati yang dia pakai. Lalu telah diperjelas oleh Kanta Bitung. Jadi setelah dijelaskan oleh Kanta Bitung ini, dia katakan surat keterangan waris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Minahasa 7 April 1967 Rumambi. Nah, terus ini dia bilang surat keterangan hak waris
pada tanggal 7 April 1994 yang disahkan oleh Bupati Minahasa, Kabupaten Minahasa pada tahun 7 April 1964. Nah pada saat itu mengulah, jadi mengulah dan Rumambi itu sudah bertentangan, sudah melawan hukum. Jadi kepalsuan itu saya kira sudah jelas, dan ini 110 kita lawan dia juga ini, dan orangnya tidak ada. Lalu ini terdakwanya, jadi ini menyatakan kemenangan oke gugur daluarsa, tapi pemalsuannya tetap Bupati 2 dan mana BPN Bitung sudah katakan Bupati Minahasa, dasar dari Bupati Minahasa. Nah yang sana di putusan ini 57 yang pemilik sah ini dipakai nebis, tapi bupatinya beda, bupatinya mengulah. Nah sudah begitu, yang terakhir dia bikin lagi Bupati Rumambi. Nah, lalu pengembalian buku tanah dan sertifikat. Nah ini satu lembar eksemplar sertifikat hak milik 1968. Nah ini ada, dikembalikan kepada yang berhak. Nah kenapa ada pada terdakwa? 68 ini harus dikembalikan kepada yang berhak. Dikembalikan kenapa ada di posting itu Francisca Langelo posting bahwa 68 ini ada pada mereka. Nah Francisca itu anaknya Teresia ini. Nah kenapa ada di mereka? Nah siapa yang salah? Jadi saya kira ini sudah jelas pemalsuannya, penipuannya sudah jelas. Ini putusannya di sini, dan ini putusan 57. Jadi ini belum diperiksa, hanya karena lawyer tidak katanya itu tadi jam terbang bertentangan dengan di Mahkamah Agung, tetapi ketemu Pak Laode bilang dia pengacaranya jelas, surat-suratnya jelas. Nah mengajukan bukti. Ini putusan 45 diajukan oleh tergugat 3, diwakili oleh Kejaksaan Tinggi pada waktu itu. Nah ini fotokopi 305, jadi diajukan bukti ini oleh pihak Pertamina bahwa itu Henry Waro 237 itu telah ditolak di 237. Nah kenapa ada di sini diadakan bukti, kenapa mereka tidak bisa melihat itu? Nah jadi kira begitu. Nah dan ini ada bukti mereka ini 237. Nah diajukan bukti fotokopi ini, fotokopi putusan Mahkamah Agung 237. Ini 305 sudah dan itu ditolak toh. Nah jadi sama, jadi ini 23 ini ada di 110. Mereka taruh di ini pada 110. Nah dan ini ada, jadi kalau dibilang kita itu ditaruh di 110 ini, jadi kita berhak membuka putusan 45 dan ini dan 305. Nah 305 ini 237 yang mereka ajukan sebagai bukti
putusan Mahkamah Agung 237 PDT 2003 sudah selesai, sudah tidak bisa karena ini non executable. Lalu itu ditolak ini. Nah, jadi belum masuk ke bupatinya sudah 2, bupatinya sama tidak pernah. Ini mengabulkan permohonan. Masih sampai tadi masih ada laporan ke pihak Pertamina. Jadi putusan 237 PKPDT 2003 ini sudah dipatahkan oleh putusan 305 237 PKPDT Pengadilan Penetapan Pengadilan Negeri Bitung, dan ini kalah, mengabulkan permohonan peninjauan kembali, membatalkan putusan Mahkamah Agung 1332 2008. Lalu sita eksekusi. Nah, menolak permohonan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Manado 368 tadi yang bupati mengular katanya. Lalu juga putusan Pengadilan Tinggi Manado, lalu 213 juga putusan 3965 juga putusan peninjauan kembali perkara nomor 237 PDT 2003. Jadi itu sudah kalah. Mana mungkin Pertamina mau bayar orang kalah, apalagi ya seperti kita juga begitu. Ini aktornya ini kan yang diberikan kuasa ini Jamdatun Pak Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung mudah, Perdata Tata Usaha Negara. Nah, jadi saya kira itulah. Jadi ini ada di 110 ini. Nah, 45 dan 305. Nah, sekarang 237 jadi saya kira sudah jelas semua. Jadi tidak ada lagi kebohongan. Nah, yang 237 itu ini Hendrik. Jadi saya kira ini sudah jelas semua. Nah, kalau Nebis dia bisa lihat, ini dari ini sudah dipindah putusannya. Nah, Hendrik baru mau dikuatkan oleh putusan 45. Putusan 45 ini bukan dia, adalah milik orang. Jadi jangan ditukar-tukar. Putusannya putusan 45. Orangnya beda. Nah, ini putusan 45. Ini 237. Dan itu jadi ini PN Bitung sudah keluarkan 237 BDT 2003. Ini Hendrik Waro. Jadi dia punya 237 ini. Nah, lawan Pertamina. Pertamina menang ini. Jadi Pertamina menang yang saya katakan tadi di 305. Nah, kenapa ini tidak ada nomornya? Dia 237 ini. Nama sama 23 putusan 237 itu. Lalu jadi sudah diperjelas oleh Pengadilan Negeri Bitung. Nah, jadi tidak usah tipu-tipu
tipu-tipu negara yang merusak pengadilan. Jadi saya kira demikian, dan semua bukti-bukti itu telah kami ajukan tertulis, lalu masih dalam tingkatan PK, dan itu mereka sudah tidak buat kontrak. Jadi kita tinggal bermohon untuk pengesahan ini, karena ini sudah jelas semua, ini sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Bitung, dan ini pertanahan sudah berproses, dan semua sudah berproses, dan kita minta berdasarkan dengan jelas dari lurah, dan ini surat-surat warisnya. Di surat-surat warisnya jelas ini ada 7, ini jelas semua, ini jelas semua keterangan warisnya, dan itu sudah kami ajukan ini pada Manado ya 2021. Nah, jadi ini jelas semua ada. Jadi kami kira demikian, bahkan kalau yang jawaban pun dari Agraria ini Kanta sudah lewat waktu. Ini dia jawab 21 September 2022. Nah, PK-nya PK sudah diajukan 2017. Nah, ini jelas, dan Rumambi bupatinya sudah juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Nah, jadi ini dia menipu. Nah, ini mengulang tapi itu tidak sesuai dengan tahunnya juga, hanya pejabat. Jadi mereka memanfaatkan pejabat-pejabat sementara. Nah, ini Rumambi sama, tidak pernah menjabat pada tahun 1967. Nah, karena ini kenapa dimasukkan ke sini di keterangan warisnya ini Rumambi, terus mengulangnya di mana, lalu masuk ke ini ke sertifikat. Nah, ini terbit 68, hilang 1967, katanya rusak. Jadi ini pun sudah salah, 1968 ke 78, karena dia bilang hilang ada 10 tahun. Nah, jadi satu tipu muslihat, dan ini Pertamina sudah tahu, jaksa sudah tahu, apalagi ini jaksa agung muda ini, Perdata Tata Usaha Pak Edwin Situmorang yang melakukan PK ini, lalu diterima karena surat-surat mereka bobrok begitu. Jadi sampai 1391 sama, putusannya sudah dipindah dari tingkat PN Bitung sampai tingkat dari 1391 yang tidak berlaku lagi bagi kita, karena sudah ada pemalsuannya, sudah jelas. Jadi itu ada di 110 tadi, ini jadi 305 ada, dan mereka ngotot bahwa dia katakan keterangan waris dari Bupati Rumambi itu sah bagaimana
undang-undang bupati tidak boleh. Kapan bupati bisa buat keterangan waris? Tidak ada di undang-undang. Dan itu sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan, putusan 305 ini, lalu putusan pidana ini dinyatakan bahwa dalam putusan pidana ini dinyatakan di situ palsu. Jadi saya kira tidak ada. Nah ini katanya mengajukan ke agraria. Kalau dia hilang jangan ganti waris, jangan ganti warka. Jadi warkanya sudah berbeda. Lalu itu jadi kita tinggal menambah apa yang karena sudah selesai, kita tinggal mengajukan itu. Nah mereka tidak meninggal tidak buat kontra. Ini pertanahan juga tidak buat kontra. Kalau ini sudah jauh, ini surat keterangan sudah dikeluarkan oleh Pembitung, tidak lagi buat kontra. Dari keturunan-keturunan itu katanya disahkan oleh Mengula, tetapi di sertifikat Rumambi. Nah, jadi inilah pemalsunya. Jadi saya kira itu sudah jelas semua, dan juga kita sudah buatkan tertulis. Kami sudah buat tertulis, jadi tidak ada yang bohong-bohong. Lalu ada perintah dari PT UN ini 208 Katun 2006. Nah, di sini ini lalu kita menyempurnakan semua surat-surat kita di Badan Pertanahan karena ada PT UN. Ini bahwa apabila memang benar almarhum Simonturus mempunyai tanah di Kelurahan Bitung Tengah baik dahulu maupun sekarang ini dengan memiliki surat kepemilikan waris tanah yang sah ada pada ahli warisnya, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah milik tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung. Nah ini kami sudah serahkan semua. Tadi sudah berproses. Ini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah ini kami sudah serahkan semuanya ini ke dari lurah, tinggal legalisir kan. Sudah ada kita dari bukan baru, kita sudah dari ini apa namanya, ada putusan ini 57 ini. Nah jadi jangan kuenya habis taruh di sini. Yang Anda cari sebenarnya yang pemalsu ini. Nah ini yang buat Mengula ini lu ganti Rumambi ini kan bohong besar. Nah jadi saya kira demikian dan ini sudah berproses. Ini acara seperti Pak Rizwan Suendi ini dia minta semua. Nah ini sampai surat-surat permohonan kelurahan, lalu ini Undang-Undang Nomor 10 Badan Pertanahan. Nah,